Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah berada di kediamannya. Xiao Yan berniat untuk segera mengabdikan dirinya dalam pemurnian pil pengusir racun. Namun Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya Xiao Yan tahu mengapa tidak ada yang menerima hadiah dari ramuan ini. Xiao Yan pada saat ini menganalisis setelah Xiao Yan memahami semua resepnya. Xiao Yan bergumam bahwa bagi alkemis dengan level yang lebih tinggi sesungguhnya ramuan ini tidaklah sulit dan hanya sedikit rumit. Oleh karena itu dengan hadiah imbalan yang diberikan orang-orang dengan tingkatan alkemis tinggi benar-benar merasa hal tersebut hanyalah buang-buang waktu. Menyempurnakan ramuan ini tidaklah sulit tetapi benar-benar dibutuhkan banyak usaha dan ketekunan. Waktu yang dibutuhkan juga cukup lama dan peluang keberhasilannya tidaklah terlalu tinggi. Xiao Yan lanjut menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini memantapkan dirinya. Xiao Yan segera mengeluarkan kuali Yan Mou dan pada saat ini Xiao Yan tidak memutuskan untuk menggunakan jantung api. Xiao Yan menggunakan sumber apinya sendiri untuk mulai memurnikannya untuk ramuan tingkat ini. Api bukanlah kunci dari pemurnian, justru sebaliknya kesulitan sebenarnya dari 500 pola ramuan adalah kekuatan spiritual yang tinggi. Setelah beberapa analisis pada akhirnya Xiao Yan segera mulai memurnikan bahan-bahan obat yang telah Xiao Yan beli. Ada puluhan ribu bahan obat di hadapan Xiao Yan yang tersusun rapi. Ramuan tingkat ini tidak dapat dimurnikan sesuka hati dan Xiao Yan benar-benar harus mengikuti resepnya. Pada akhirnya dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang berada di tingkat D, meskipun ada puluhan ribu bahan obat di tangan Xiao Yan semuanya pada saat ini berjalan dengan lancar. Xiao Yan membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk memadukan semua bahan obat. Puluhan ribu bahan obat ini disempurnakan selangkah demi selangkah oleh Xiao Yan. Pada akhirnya ramuan-ramuan ini benar-benar telah dikondensasi di tengah-tengah kuali obat. Terlihat ada cairan seukuran kepalan tangan dengan cahaya yang berwarna-warni dan aroma obat yang kuat. Aroma obat yang kuat ini benar-benar meluap ke seluruh paviliun. Sementara itu Xiao Qi dan Lei Ji pada saat ini juga tidak menganggur. Xiao Qi pada saat ini berlatih dengan menggunakan pedang miliknya sementara Lei Ji sedang terlihat duduk bersila. Lei Ji menghabiskan hampir sebagian waktunya untuk meningkatkan kultivasinya. Lei Ji bisa merasakan dengan jelas bahwa origin Qi di tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan naik namun meskipun begitu karena Lei Ji bukanlah orang dari dunia sensi peningkatan kekuatannya ini benar-benar sangat lambat dan Lei Ji hanya bisa menghela nafas. Begitu aroma obat ini menyebar Lei Ji dan Xiao Qi mau tidak mau benar-benar menghirup udara dalam-dalam. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit ketika Xiao Yan mengontrol suhu dari nyala api. Cairan seukuran kepalan tangan pada saat ini perlahan-lahan kembali terkondensasi seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya cairan obat ini perlahan-lahan menyusut hingga berubah menjadi seukuran ibu jari. Begitu cairan obat pekat ini memadat ramuan berlubang tiba-tiba muncul dari dalam api. Dengan suhu dari nyala api yang tinggi pada akhirnya ramuan secara bertahap mulai menjadi bulat. Aroma dari ramuan ini juga benar-benar menjadi semakin kuat dan menyebar ke paviliun yang lebih luas. Pada saat yang sama kekuatan spiritual Xiao Yan di keadaan di pada saat ini juga menyebar. Garis api seketika muncul pada pil yang bundar di bawah kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat. Xiao Yan pada akhirnya segera menembus 100 garis dan kompleksitas Xiao Yan pada saat ini berjalan dengan lancar. Hanya tinggal permasalahan waktu sebelum akhirnya pil benar-benar akan segera berhasil dimurnikan. Kekuatan spiritual Xiao Yan ini juga benar-benar menyebar ke segala arah. Semua orang yang berada di paviliun di sekitar pada saat ini segera menatap ke arah di mana Xiao Yan berada. Kekuatan spiritual adalah sesuatu yang paling penting bagi seorang alkemis. Oleh karena itu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan akan menarik perhatian dari para alkemis yang ada di sini.
Di antara banyaknya paviliun tentu saja ada juga banyak alkemis yang pada saat ini sedang berkumpul. Mereka juga pada saat ini dikejutkan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat mendominasi. Percakapan di antara mereka pada akhirnya segera dimulai. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ini benar-benar sungguh aneh. Ternyata ada juga kekuatan spiritual di keadaan di yang lain yang telah muncul. Dirinya khawatir orang ini juga akan berpartisipasi di dalam kompetisi ramuan. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa para alkemis yang muncul kali ini sangat kuat. Dirinya juga mendengar bahwa bahkan alam spiritual pada saat ini telah datang. Kekuatan spiritual juga benar-benar lebih kuat dan menakutkan. Meskipun pencapaian api mereka sedikit lebih rendah, tetapi kekuatan spiritual absolut mereka benar-benar dapat menyempurnakan ramuan terbaik. Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kepalanya dan mulai ikut terjun dalam percakapan. Sosoknya mendengar bahwa dirinya juga mendengar kompetisi ramuan ini benar-benar tidak biasa. Selain hadiah dalam peraturan kompetisi, ada juga hadiah misterius. Dan mungkin itulah sebabnya para alkemis kuat ini tertarik untuk berpartisipasi. Banyak orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Sementara itu pada akhirnya 10 hari lagi telah berlalu. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kuali obat yang berada di hadapannya. Ramuan dari pengusir racun pada saat ini benar-benar telah memiliki banyak lapisan pola di dalam api. Aroma dari ramuan yang dipancarkannya juga benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Persyaratan untuk pil pengusir racun ini adalah 500 pola dari pil, tetapi pada kenyataannya Xiaoyan telah memadatkan lebih dari 800 pola di dalam pil tanpa menyadarinya. Namun Xiaoyan pada saat ini masih belum ingin berhenti karena Xiaoyan masih merasa pil ini masih bisa untuk disempurnakan. Xiaoyan yang selalu mengejar kesempurnaan dalam alkemis pada saat ini masih terus-menerus memadatkan pil tersebut. Pada akhirnya setelah beberapa saat mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit, hanya selangkah lagi dari kesuksesan ketika ramuan pada saat ini akan mengembun. Namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara gemuruh dan petir setebal mangkuk tiba-tiba bergetar. Dengan gemuruh yang sangat kuat petir ini seketika menyambar menuju ke dalam kuali obat. Guntur yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim pada saat ini mengalir ke dalam ramuan yang dimurnikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit dan tersenyum sebelum akhirnya bergumam bahwa hanya petir seperti itu benar-benar ingin menghancurkan ramuan Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, kekuatan petir yang dituangkan ke dalam kuali pada saat ini segera dicampur dengan kekuatan petir milik Xiaoyan. Kekuatan guntur yang menakutkan pada saat ini benar-benar membuat guntur yang akan menghantam pil Xiaoyan terlihat ciut. Pada akhirnya ramuan yang berada di dalam kuali juga berhenti bergetar dan sedikit terdiam untuk sesaat. Namun tidak lama kemudian pada saat ini ramuan kembali bergetar. Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah pil yang baru saja dibentuk di dalam kuali dan bersamaan dengan hal tersebut pil ini tiba-tiba berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat keluar dari kuali obat dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan yang tiba-tiba ini benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini hampir tidak bisa bereaksi. Xiaoyan pun segera menggerakkan tubuhnya dan terbang dengan cepat untuk meraih pil. Begitu Xiaoyan pada saat ini berusaha menangkap pil, tentu saja apa yang dilakukan oleh Xiaoyan diperhatikan oleh semua orang yang berada di paviliun. Di bawah tatap mata yang tidak terhitung jumlahnya, Xiaoyan pada akhirnya berhasil menangkap pil tersebut. Xiaoyan lanjut melapisi api tersebut dengan api sebelum akhirnya memasukkan pil tersebut ke dalam botol batu giok. Xiaoyan lanjut kembali ke ruangannya dan pada saat ini Xiaoyan menghela nafas. Setelah 20 hari pemurnian, Xiaoyan pada akhirnya berhasil menyempurnakan pil pengusir racun tingkat 8 tingkat suci.
Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan pada saat ini segera memanggil Xiao Qing untuk segera datang. Sosok Xiao Qing pun segera muncul dengan cepat di hadapan Xiao Yan. Reaksi pertamanya ketika Xiao Yan memanggilnya, dirinya berpikir Xiao Yan pasti gagal memperbaiki ramuannya. Xiao Qing sudah sangat lama berada di tempat ini dan tentu saja mengetahui banyak informasi mengenai pemurnian. Waktu pemurnian dari ramu tingkat suci tingkat 8 pada dasarnya berkisar lebih dari beberapa bulan, bahkan ada juga yang menyelesaikannya dalam waktu beberapa tahun. Oleh karena itu dengan Xiao Yan yang memanggilnya dalam waktu 20 hari, diperkirakan pemurnian Xiao Yan mungkin telah mengalami kegagalan. Sosoknya pada akhirnya menangkupkan tangan ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya apakah pemurnian ramuannya tidak berjalan dengan baik. Jika Tuan memerlukan bahan obat maka Xiao Qing akan mengirim orang untuk membelikannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut membuka telapak tangannya dan botol batu giok pada saat ini segera muncul. Xiao Yan lanjut berkata kepada Xiao Qing bahwa ramuan tersebut telah disempurnakan. Oleh karena itu bisakah mereka pada saat ini pergi dan segera mengambil hadiahnya? Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Xiao Qing pada saat ini benar-benar terkejut. Rasa ketidakpercayaan pada saat ini terpancar di matanya. Sosoknya pada akhirnya mengangkat alisnya ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa keterampilan pemurnian obat dari Tuan benar-benar menakjubkan. Dirinya mampu menyempurnakannya dengan sangat cepat dan dengan tingkat pemurnian seperti ini sepertinya resep dari pil tingkat dewa seharusnya tidak akan menjadi masalahan untuk dimurnikan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan kali ini akan mendapatkan resep dengan nilai hadiah yang lebih tinggi untuk dimurnikan. Xiao Qing pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera membawa Xiao Yan kembali ke arah pohon cemara pencari obat. Begitu sampai di depan pohon cemara, pria yang sebelumnya menyambut Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan pada saat ini langsung menyerahkan ramuan yang telah dirinya sempurnakan kepada pria tersebut. Di tengah tatapan keterkejutannya, pria itu mengambil botol dengan penuh hormat. Sosoknya segera mengevaluasi ramuan yang pada saat ini dibuat oleh Xiao Yan. Pria itu pun mendesis dingin setelah dirinya membuka botol giok dan meletakkan ramuan di atas telapak tangannya. Melihat reaksi si pria yang sedikit terkejut, Xiao Yan pada saat ini bertanya apakah ada permasalahan. Si pria yang kaget pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya kembali tersadar mendengar pertanyaan Xiao Yan. Sosoknya juga pada saat ini segera berkata bahwa tidak ada permasalahan. Hanya saja ramuan yang disempurnakan oleh Tuan terhormat telah jauh melebihi persyaratan dari hadiahnya. Ramuan ini memiliki lebih dari 800 pola dan nilainya telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat suci. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiao Qing yang berada di samping juga pada saat ini terlihat terkejut. Sementara itu si pria pada saat ini kembali mulai berkata bahwa dirinya khawatir jika pil ini dilelang. Mungkin hal tersebut akan segera mendapatkan biaya lebih dari 500 juta pil origin Qi. Tuan terhormat benar-benar memiliki keterampilan pemurnian obat yang sangat baik. Oleh karena itu dirinya sarankan agar Tuan pada saat ini segera mengambil tingkatan hadiah yang lebih tinggi. Xiao Yan pun tersenyum tipis dan mengangguk dan lanjut berkata bahwa memang itu yang pada saat ini diinginkan oleh Xiao Yan. Si pria pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya segera menyerahkan hadiah 500 juta pil origin Qi kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa Tuan terhormat pada saat ini memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan tingkat dewa. Oleh karena itu Tuan pada saat ini dapat memilih hadiah dengan tingkat kesulitan bintang 3 atau bahkan bintang 4. Harga dari hadiahnya berkisar antara 1 hingga 5 miliar. Tuan pada saat ini bisa menentukan ramuan apa yang akan lanjut dimurnikan oleh Tuan.
Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan setelah pengalaman ini Xiao Yan menjadi lebih berani untuk memurnikan pil yang lebih tinggi. Setelah merenung sejenak pada akhirnya Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan pada saat ini bertanya dengan lembut apakah ada ramuan yang memiliki tingkatan bintang 5 untuk dimurnikan. Begitu Xiao Yan mengatakan hal ini banyak alkemis di sekitar seketika menoleh untuk memandang ke arah Xiao Yan. Sementara itu si pria pada saat ini sedikit terkejut dan menjawab dengan sedikit keraguan. Si pria menjelaskan tentu saja ada dan apakah Tuan ingin mencoba hadiah perburuan tingkat bintang kelima? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya segera mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Yan memiliki kemampuan untuk memurnikan obat ini atau tidak, namun tentu saja Xiao Yan masih perlu mencobanya untuk melihat tingkat pemurnian obat apa yang pada saat ini dikuasai oleh Xiao Yan. Sementara itu si pria pada saat ini kembali mulai menjelaskan setelah Xiao Yan mengutarakan niatnya. Sosoknya berkata bahwa karena jumlah hadiah obat tingkat kesulitan bintang 5 ini tidak banyak, para tamu terhormat akan dapat memilih resep apa yang pada saat ini ingin dimurnikan oleh dirinya. Namun karena resep dari bintang 5 ini juga sangat langka maka mereka perlu menandatangani perjanjian rahasia. Jika ramuan tersebut berhasil disempurnakan maka memorial resep ini tidak akan terhapus dari ingatan sang alkemis. Namun sebaliknya jika ramuan tidak berhasil dimurnikan maka mereka akan segera menghapus resep tersebut dari ingatan sang alkemis. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung sambil berpikir ketika mendengar hal ini. Xiao Yan menyadari bahwa hal ini bisa dimaklumi karena resep dari ramuan ini benar-benar sangat langka. Oleh karena itu Xiao Yan segera mengangguk menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Melihat Xiao Yan yang memberikan persetujuan, si pria pada saat ini segera mengeluarkan selembar kertas. Si pria pada saat ini menyerahkan kertas tersebut kepada Xiao Yan dan Xiao Yan segera menerima kertas yang berisikan tulisan dari belasan resep. Xiao Yan pada saat ini langsung membaca satu persatu resep yang tertulis di atas kertas. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat salah satu resep yang tertulis. Resep ini adalah resep untuk memurnikan pil pengusir racun api abadi. Terlebih lagi persyaratan untuk memurnikan hal ini juga bahwa seseorang harus memiliki api abadi. Xiao Yan tanpa sadar segera menggumamkan nama pil tersebut membuat si pria pada saat ini tertegun sejenak. Sosoknya lanjut menggelengkan kepalanya dan pada saat ini mulai lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa mereka mengurutkan tingkat kesulitan ramuan ini secara umum. Dirinya juga pada saat ini harus memberitahu Tuan bahwa resep ini benar-benar tidak akan mudah untuk dimurnikan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini seolah-olah budek dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Xiao Yan lanjut menunjuk ke arah pil tersebut dan bertanya ke si pria. Xiao Yan lanjut bertanya bisakah dirinya memberitahu Xiao Yan secara singkat apa yang dimaksud dengan pil pembersih racun api ini. Si pria pada saat ini kembali tertegun sebelum akhirnya balik bertanya apakah Tuan menyukai ramuan ini. Ramuan ini memang agak istimewa tetapi kesulitannya benar-benar sangat tinggi. Oleh karena itu dirinya pada saat ini menyarankan agar Tuan untuk memilih ramuan lainnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih acuh tak acuh. Menyadari bahwa persyaratannya bisa dilakukan oleh Xiao Yan maka Xiao Yan pada saat ini tentu saja akan memilih ramuan ini. Sementara itu melihat Xiao Yan yang antusias si pria pada saat ini segera mulai kembali berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa pil pengusir racun api ini memiliki persyaratan yang sangat wajib. Seorang alkemis hanya dapat memurnikan ramuan ini jika dirinya memiliki jantung api legendaris. Lalu jika sang alkemis tidak memilikinya maka tidak akan bisa memurnikan ramuan tersebut. Selain itu hadiah untuk pil ini juga telah ditempatkan selama ribuan tahun.
Jika seorang alkemis bisa memurnikannya maka dirinya akan mendapatkan hadiah 5 miliar pil origin Qi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin yakin untuk memilih ramuan ini. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa sepertinya ramuan ini terkait dengan jantung api abadi. Hanya jantung abadilah yang bisa menyebarkan titik api miliknya dan mengambil energi dari orang lain. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada api abadi apakah dirinya memiliki kesan dengan ramuan ini. Setelah sedikit terdiam dan merenung api abadi pada akhirnya segera menjawab pertanyaan Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa di sepanjang zaman ada begitu banyak orang kuat yang ingin dirinya mengenali mereka sebagai tuannya. Orang-orang ini pernah membuat api abadi kesal oleh karena itu mereka meledak dengan api terkuat. Api yang terpancar di tubuh mereka menyerang semua meridian dan daging di tubuh mereka. Jiwa mereka juga tidak terlepas dari serangan dan mereka semua benar-benar dihancurkan. Jika dirinya tidak salah mengingat mungkin ada ratusan orang yang telah mati akibat api abadi miliknya. Selain itu ada juga beberapa yang pada akhirnya berhasil melarikan diri. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata tetapi secara logika jika dalam jarak tertentu bukankah titik api tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada seseorang? Api abadi pada saat ini segera menjawab bahwa sesungguhnya bukan itu permasalahannya. Sesungguhnya titik api keabadian ini juga akan bisa menjadi racun api. Racun api ini akan terus menyerang tubuh dan jiwa seseorang sebelum akhirnya benar-benar menghabisinya. Xiao Yan pada saat ini kembali menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh api abadi. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini sepertinya orang yang benar-benar ingin memurnikan pil ini adalah orang yang terkena titik api. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada jantung api jika Xiao Yan memurnikan ramuan ini dan mendapatkan hadiah 5 miliar. Dengan begitu maka dapat dikatakan Xiao Yan mendetoksifikasi orang yang membutuhkan pil tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan api keabadian segera berkata bahwa dirinya mengabdi kepada Tuan. Dirinya akan mematuhi semua perintah Tuan dalam segala hal. Oleh karena itu semua keputusan berada di tangan Tuan. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan sedikit merenung karena bagaimanapun juga orang-orang yang telah terpengaruh oleh jantung api abadi ini pasti telah melakukan sesuatu yang sangat berlebihan terhadap api abadi, atau mungkin juga mereka benar-benar tidak memiliki syarat untuk menjadi tuan dari api keabadian hingga membuat api abadi marah. Menghadapi api keabadian mereka yang ingin mendapatkan kekuatannya benar-benar hanya akan berakhir dengan kegagalan setelah tidak memiliki kualifikasi. Setelah menerima jawaban api abadi mata Xiao Yan pada saat ini kembali bersinar terang. Xiao Yan menatap si pria dengan tatapan tegas. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan akan memilih pil pengusir racun api. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan baik si pria maupun Xiao Qing pada saat ini benar-benar terkejut. Si pria pada saat ini tanpa sadar kembali bertanya apakah Tuan yakin? Bukankah dirinya sudah memberikan cukup detail kepada Tuan? Bahkan jika Tuan memiliki jantung api tetapi Tuan juga harus memiliki api keabadian yang legendaris. Xiao Yan pada saat ini masih dengan tegas menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh Xiao Yan memang itu. Di bawah tatapan tegas Xiao Yan ini si pria pada akhirnya benar-benar tertegun. Setelah beberapa saat si pria akhirnya mengangguk dan membiarkan Xiao Yan menandatangani perjanjian rahasia dengan esensi darah jiwa. Dirinya lanjut menyerahkan kepada Xiao Yan slip batu giok yang berisi ramuan dari pil pengusir racun api. Begitu Xiao Yan menerima selip batu giok ini Xiao Yan segera pergi ke penyimpanan dari bahan obat. Tanpa ragu-ragu Xiao Yan segera membeli bahan obat yang Xiao Yan butuhkan. Seperti yang dikatakan di dalam resep bahwa kunci utama untuk memurnikan ramuan ini adalah api abadi. Setelah mendapatkan semua bahan obat Xiao Yan pada akhirnya kembali ke paviliun pemurnian obat.
Kekuatan spiritual Xiao Yan segera menembus ke dalam slip batu giok dan resep seketika mulai terpapar di benak Xiao Yan. Xiao Yan seketika menyadari bahwa resep ini sesungguhnya tidak biasa dan sepertinya itu berasal dari tangan seorang alkemis yang sangat kuat. Bahan obat yang digunakan juga sangat indah dan dapat memberikan efek yang paling besar serta memiliki efek tambahan yang baik. Setelah memeriksa semua resepnya, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan seketika menyadari bahwa akan sangat mudah bagi Xiao Yan untuk memurnikan ramuan ini. Sementara itu bersamaan dengan Xiao Yan yang menerima resep tersebut, si pria yang awalnya terkejut pada saat ini segera bergegas menuju ke satu paviliun. Pada saat ini di paviliun terlihat ada 5 orang yang saling berdebat satu sama lain. Si pria pada saat ini segera berteriak bahwa dirinya membawa laporan yang penting bagi para tetua. Kelima sosok pada saat ini sama sekali tidak menanggapi si pria dan masih terus saling berdebat. Sementara itu si pria pada akhirnya segera berteriak untuk memberikan informasi yang dirinya bawa. Si pria menjelaskan bahwa seseorang baru saja mengambil resep ramuan pil pengusir racun api. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, 5 sosok yang pada saat sebelumnya berdebat pada saat ini sedikit terdiam. Mereka pada saat ini tiba-tiba menoleh menatap ke arah si pria. Salah seorang di antara mereka pada saat ini menegaskan ketika bertanya apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Pria itu pun segera kembali melaporkan apa yang pada saat sebelumnya dirinya katakan. Kelima sosok yang berdebat pada akhirnya segera mendekat menghampiri si pria. Salah seorang di antara mereka dengan penuh keterkejutan bertanya siapakah sosok tersebut. Si pria pada saat ini menjawab bahwa itu adalah seorang alkemis yang baru saja datang ke tempat ini. Sosok lainnya pada saat ini segera bertanya level berapakah tingkatan alkemis yang dimiliki oleh sosok tersebut. Pria yang membawa laporan pada saat ini terlihat berkeringat dingin merasakan aura yang terpancar dari kelima sosok ini. Namun si pria tidak berani mengabaikan pertanyaan dari para sosok di hadapannya. Si pria pada akhirnya segera menjelaskan bahwa orang tersebut telah menerima hadiah obat dengan tingkat kesulitan bintang 1 pada saat sebelumnya. Setelah pemurniannya berhasil dirinya datang kembali dan dirinya benar-benar meminta ramuan pil pengusir racun api. Mendengar hal tersebut kelima sosok ini pada saat ini kembali terdiam dan salah seorang di antara mereka mulai bertanya. Sosoknya bertanya apakah dirinya tidak memberitahu orang ini mengenai persyaratan untuk memurnikan ramuan tersebut. Si pria pada saat ini menangkupkan tangannya dan lanjut berkata bahwa dirinya telah memberitahu mengenai semua detailnya, tetapi orang ini bersikeras untuk mendapatkan ramuan tersebut. Oleh karena itu pada saat ini dirinya memutuskan untuk segera melaporkan hal ini kepada para tetua. Menanggapi hal tersebut salah seorang dari 5 sosok yang merupakan seorang pria pada saat ini segera mulai berbicara. Setelah menggelengkan kepalanya dirinya berkata sepertinya orang ini hanyalah seorang alkemis yang tidak punya otak. Sementara itu pria lainnya yang bernama Li Song Sang pada saat ini segera mulai berbicara dengan sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya berkata bahwa ketika orang tersebut menyempurnakan hadiah tingkat pertama, apakah si pria menemukan ada yang istimewa dari ramuan yang dirinya sempurnakan? Si pria pun segera menjelaskan bahwa orang tersebut telah memurnikan pil pengusir racun. Pil ini berhasil disempurnakan hanya dalam waktu 20 hari dan selain itu, si pria pada saat ini terdiam merasakan tekanan yang terpancar dari kelima sosok di hadapannya. Sementara itu sosok yang bernama Li Song Sang pada saat ini benar-benar tidak sabar. Sosoknya segera berteriak agar si pria jangan ragu untuk menceritakan. Semuanya pria itu pun menghela nafas dan pada saat ini mulai lanjut menjelaskan. Sosoknya berkata bahwa pil pengusir racun ini membutuhkan 500 pola dari pilnya. Namun pil yang dimurnikan oleh pria ini memiliki lebih dari 800 pola pil. Kualitas pil yang dimurnikannya benar-benar telah mencapai tingkat suci tingkat ke-9.
Setelah selesai berbicara, si pria segera menyodorkan botol batu giok yang berisi pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiao Yan. Li Songsang pun segera melangkah maju dan mengambil botol batu giok tersebut. Dua sosok lainnya pada saat ini ikut berkumpul dan mereka benar-benar sangat penasaran dengan pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiao Yan. Li Songsang pada saat ini segera berkata bahwa jika orang tersebut memiliki jantung api abadi pasti akan ada beberapa petunjuk dari ramuan ini. Setelah selesai berbicara, Li Songsang perlahan menuangkan pil pengusir racun yang dimurnikan oleh Xiao Yan ke telapak tangannya. Aroma pil yang sangat kaya pada saat ini segera memenuhi udara. Beberapa sosok pada saat ini kembali maju untuk memperhatikan pil yang dimurnikan oleh Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bergumam bahwa teknik alkemis orang ini benar-benar luar biasa. Tingkat penyelesaian dari ramuan ini juga benar-benar sangat menakutkan dan dirinya sepertinya benar-benar alkemis tingkat tinggi. Seorang pria tua lainnya yang bernama Ping Tong Fang pada saat ini segera mulai membuka mulutnya. Sosoknya berkata tidak sulit melihat kemampuan alkemis dari orang ini melalui pil yang baru saja dirinya buat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan spiritual orang ini benar-benar cukup kuat. Jika kekuatan spiritualnya tidak mumpuni maka akan sangat sulit baginya untuk memadatkan lebih dari 800 pola ramuan. Terlebih lagi waktu yang dirinya perlukan juga benar-benar sangat singkat, hanya dengan memerlukan waktu 20 hari. Sementara itu Li Songsang pada saat ini mendecakkan lidahnya dan mulai berbicara. Sosoknya berkata jika dilihat dari pilnya memang kemampuan alkemis dari orang ini cukup luar biasa, tetapi tidak ada jejak api abadi pada ramuan ini. Sepertinya mereka harus menanyakan hal ini kepada penguasa istana Sumei. Setelah selesai berbicara, Li Songsang pada saat ini segera menyerahkan pil tersebut kepada pemimpin mereka yang bernama Sumei. Begitu Sumei mengambil ramuan tersebut dari tangan Li Songsang, pada saat ini lapisan api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Sosoknya menutup matanya dan pada saat ini mulai menganalisis ramuan yang dimurnikan oleh Xiao Yan. Dengan kekuatannya seolah-olah di dalam pikirannya bahan obat apa saja yang digabungkan oleh Xiao Yan benar-benar dapat terlihat. Sesaat kemudian Sumei pada akhirnya membuka matanya dan sedikit kekecewaan segera terlihat. Sumei segera berkata bahwa tidak ada api abadi di dalam ramuan ini. Mendengar hal tersebut, Li Songsang pada saat ini bertanya jika begitu permasalahannya mengapa orang ini bersikeras untuk mendapatkan pil pengusir racun api. Mungkinkah dirinya tidak mengerti mengenai detail yang diperlukan untuk memurnikan ramuan ini? Menanggapi hal tersebut, Ping Tong Fang pada saat ini segera berkata mungkin saja ketika dirinya menyempurnakan pil sebelumnya, dirinya merasa bahwa dirinya tidak perlu menggunakan api keabadian hanya untuk menyempurnakan pil di tingkat seperti itu. Sosok pria yang bernama Sue Tianhua yang pada saat sebelumnya tidak berbicara pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa itu sangat mungkin. Di sisi lain, Li Songsang pada saat ini segera memandang ke arah Sumei dan mulai bertanya dengan sungguh-sungguh. Sosoknya bertanya apakah Yang Mulia pada saat ini ingin dirinya pergi untuk menanyakannya secara langsung. Empat sosok pada saat ini memandang ke arah Sumei dan benar-benar menantikan keputusannya. Bagaimanapun mereka berlima ternyata telah menderita racun api dari api keabadian. Titik api ini telah menembus jauh ke dalam sumsum tulang mereka. Mereka benar-benar tidak memiliki banyak waktu, oleh karena itu mereka tidak mungkin melewatkan kesempatan seperti ini. Sementara itu mata Sumei pada saat ini sedikit menyipit sebelum akhirnya sosoknya menggelengkan kepalanya. Sumei lanjut berkata bahwa mereka jangan terburu-buru untuk saat ini. Jika orang ini benar-benar dapat menyempurnakan pil pengusir racun api, belum terlambat bagi mereka untuk mendatangi orang tersebut. Semua orang pada akhirnya mengangguk setelah mendengar apa yang diputuskan oleh Sumei. Sementara itu Sumei kembali berkata bahwa mereka hanya perlu mengirimkan seseorang untuk mengawasinya secara rahasia.
Mereka juga tidak boleh menyinggung orang ini dan jika ada di antara mereka yang melanggar mereka akan segera dikeluarkan dari tempat ini. Semua orang pada saat ini mengangguk dan mereka tidak lagi membuang-buang banyak waktu. Mereka pada akhirnya segera mengirim seseorang untuk segera memberikan perhatian yang lebih kepada Xiao Yan karena dia adalah duta para Tobrut di seluruh Nusantara.